Selamat datang kembali kawan-kawan di channel Kajian Sosial. Setelah hampir 1 bulan lebih, kemarin kita membahas tentang perspektif pendidikan ala Emil Durkheim. Sekarang kita akan kembali mengulas mengenai teori pendidikan atau perspektif pendidikan menurut sosiolog dari Jerman, yaitu Karl Marx. Tentu kawan-kawan kajian sosial sudah sering mendengar tentang bagaimana pemikiran Karl Marx dengan materialisme dialektisnya, dengan komunis manifestonya, dan dengan beberapa pandangan terkait ekonomi, lalu ada pembagian kelas berdasarkan penguasaan alat ekonomi, yaitu kelas proletar dan kelas borjuis. Namun mungkin hanya sebagian orang yang pernah mendengar bagaimana penilaian Karl Marx mengenai pendidikan. Tentu tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah sering kita baca mengenai Karl Marx, yaitu bagaimana penguasaan alat produksi kemudian membagi masyarakat dalam kelas-kelas berbeda, dan tentu dengan kualitas hidup dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berbeda pula. Sebagai awalan, saya akan mengutip satu paragraf dari Karl Marx dari bukunya The German Ideology yang ditulis pada tahun 1845. The class which has the means of material production at its disposal has control at the same time over the means of mental production. He would most likely argue today that in an advanced capitalist system such as our own, government, large-scale media, where a few corporations own the main media outlets, and state education systems produce ideas and truths. The ideologies that tend to be those that legitimate and support the profit system, and those who profit most from it. These ideologies are expressed and legitimated in the institution in which we live and learn, for example in schools, as curriculum and individual competition. Pada paragraf ini sudah sangat jelas bahwa kritik Karl Marx pada kelas penguasa tidak hanya terbatas pada bidang industri dan keuangan. Karl Marx melihat pola pengendalian yang sama pada setiap aspek yang bersifat produksi, misalnya percetakan buku, kantor berita, dan sekolah sebagai tempat-tempat yang dipergunakan untuk memproduksi pengetahuan. Lalu untuk apa sebuah pengetahuan diproduksi? Tentu untuk melanggengkan ide dan gagasan yang dicetuskan oleh kelas penguasa agar bisa selalu mengendalikan masyarakat yang ada di bawahnya. Misalnya, kebenaran tentang pentingnya memajukan sebuah industri untuk kepentingan negara. Kemudian ada banyak kebenaran yang diproduksi melalui buku dan berita, bahwa satu-satunya cara agar industri ini bisa maju adalah dengan kaum buruh rela dan mau untuk diberi upah yang rendah. Dengan kesediaan buruh menerima upah yang rendah, maka secara otomatis dia berkontribusi terhadap negara. Lalu bagaimana jika ada sekelompok masyarakat yang mencoba untuk melawan? Maka mereka akan dianggap mengganggu stabilitas negara dan ditertibkan. Tentu dengan cara pengamanan yang represif. Konteks masyarakat industri pada waktu itu bisa Anda tonton pada film The Young Karl Marx yang rilis pada tahun 2017. Dan salah satu cara untuk menciptakan stabilitas adalah dengan pendidikan. Karena dengan pendidikan inilah anak-anak dari masyarakat kelas bawah dididik dan diberi pengetahuan mengenai pentingnya memajukan industri dari sebuah negara dan bagaimana kalian bisa menjadi warga negara yang baik dengan berkontribusi terhadap negara, bekerja di pabrik-pabrik, meningkatkan keterampilan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pabrik tentunya. Dan yang pasti, mau dibayar dengan upah yang rendah. Dengan tujuan itu, maka kurikulum dan pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan di sekolah untuk masyarakat kelas rendah, tentu pengetahuan yang berkaitan dengan industri, lalu pendisiplinan, dan bagaimana menyeragamkan pola pikir mereka bahwa tidak ada jalan lain setelah sekolah
selain bekerja di pabrik. Pendidikan merupakan proses sosial yang terus-menerus, sehingga harus dikaitkan dengan sistem sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga sekolah bisa juga disebut sebagai miniatur dari masyarakat. Selayaknya miniatur dari masyarakat, maka dia mengandung elemen-elemen kecil yang ada dalam masyarakat, misalnya aturan tertulis, seperangkat nilai, struktur organisasional, hubungan antara aktor dalam pendidikan seperti guru dengan siswa dan juga dengan pemilik sekolah. Nah, elemen-elemen yang ada dalam sekolah itulah yang kemudian disisipi oleh kepentingan kelas. Misalnya, agar mereka terbiasa dengan aktivitas bekerja di pabrik yang sangat disiplin, maka di sekolah mereka mulai diajarkan tentang kedisiplinan, lalu memakai seragam yang sama, dan bagaimana mematuhi seperangkat aturan. Sejak sekolah pula, seorang siswa diikat dengan berbagai aturan dan relasi kuasa antara guru sebagai pemroduksi pengetahuan dan anak-anak sebagai pendengar setianya. Fenomena inilah yang disebut oleh Karl Marx dalam paragraf pertamanya, yaitu state education systems produce ideas and truth that tend to be legitimate and support profit system. Sistem pendidikan yang dibuat oleh pemerintah memproduksi ide dan gagasan yang cenderung mempertahankan dan mendukung sistem yang berbasis pada keuntungan kelompok tertentu. Konteks pada waktu itu adalah bagaimana pendidikan menjadi lembaga yang mensuplai kebutuhan tenaga kerja untuk pabrik. Mulai dibiasakannya anak-anak sekolah dengan seperangkat aturan yang hampir mirip seperti pabrik, Marx melihat ada proses dehumanisasi di situ. Khususnya pada pendidikan yang diberikan pada anak dari kelas proletar. Dalam bukunya yang lain, The Manifesto of Communist Party, yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels pada tahun 1848, Marx mengatakan bahwa tugas masyarakat komunis adalah menyelamatkan pendidikan dari intervensi kelas penguasa. Pendidikan yang didapatkan oleh seorang anak dari keluarga proletar hanyalah tentang keterampilan kerja dan pengetahuan yang mendukung dirinya untuk bekerja sebagai buruh. Tentu ini berbeda dengan apa yang dipelajari oleh anak-anak dari kelompok berjuis, misalnya tentang nilai moral yang khas, lalu akuntansi, ekonomi, filsafat, ilmu politik, dan semua yang akan bermanfaat untuk mereka menjadi bekal bagi mereka untuk memimpin negara atau memimpin perusahaan selanjutnya. Dalam jurnal yang ditulis oleh Agnon pada tahun 2011 mengatakan bahwa Marx also recognized the importance of educational institution as sites of developing protest dominant culture and social organization, but was aware the peculiar difficulty of attempts to use education as a means of working for fundamental changes in social circumstances. At a political meeting in 1899, he remarked that, on the one hand, a change of social circumstances was required to establish a proper system of education. On the other hand, a proper system of education was required to bring about a change of social circumstances. Selain mengkritik proses pendidikan yang terjadi pada era kebangkitan industri, Karl Marx menyadari tentang pentingnya lembaga pendidikan untuk membangkitkan kesadaran kelas dan hasrat melakukan perubahan sosial. Namun untuk membangun lembaga pendidikan yang membangkitkan kesadaran, tentu membutuhkan perubahan sosial. Karena jika kondisi sosial masih sama seperti itu, maka anak-anak kelas proletar hanya tahu mengenai pengetahuan yang mereka gunakan untuk bekerja di pabrik, bukan berpikir tentang bagaimana merubah tatanan sosial. Jangankan merubah, mereka sadar atau tidak bahwa tertindas itu saja? Mungkin tidak. Maka kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa ada proses resiprokal atau sebab akibat antara masyarakat dengan pendidikan. Pendidikan yang layak adalah yang mampu membawa perubahan sosial. Namun, pendidikan yang layak itu pula hanya bisa diupayakan melalui sebuah perubahan sosial. Ini mengingatkan saya pada satu kalimat yang diucapkan oleh Tan Malaka, yaitu bahwa pendidikan harus mengantarkan pada kesadaran untuk melakukan perubahan. Kalimatnya seperti ini:
Bila kaum muda yang belajar di sekolah menganggap dirinya lebih tinggi dan lebih pintar daripada masyarakat yang memegang cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Menurut saya, cita-cita sederhana itu ya hanya sekedar lulus, bekerja, dan menikah muda. Terima kasih dari saya. Tetap jaga kesehatan di negara yang sakit. Sampai jumpa lagi di sesi kajian sosial berikutnya. Terima kasih.